Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin undur diri, nama saya Muhammad Al-Fadilah dari Teknik Informatika B Universitas Lampung. Di sini saya akan menjelaskan tentang Packet Tracer Connect to the Physical Layer dari Cisco. Nah, di sini kita akan mengerjakan tugasnya. Di sini ada objektifnya: identify physical characteristic of Internet Working Devices, select correct modules for connectivity, connect devices, dan juga cek connectivity. Kita langsung aja ke part satunya. Identify physical characteristic of Internet Working Devices. Di sini step satunya ada identifier of the management ports of Cisco router. Yang A-nya ini klik the is router, the physical tab should be active. Jadi kita langsung aja klik ke is routernya. Di sini zoom in and expand the window to see the entire router. Kita zoom in, di sini ada routernya. Which LAN and WAN interfaces are available on the is router and how many are there? Di sini kita dapat lihat LAN dan WAN-nya interface yang available cuma satu di sini. Cuma satu untuk ini. Lalu klik the CLI tab, press the enter key to access the router mode prompt and enter the following commands. Oke, kita klik CLI-nya di sini, klik enter. Di sini lalu show IP interface brief. Ya, di sini kita dapat lihat. Lalu number interface are destination. Dipilih interface is virtual interface only exist. Di sini kita dapat lihat ada 4. Di sini kita dapat lihat ada 4 physical interface are listed. Di sini dapat kita ada 4 physical interface. Di sini ada gigabit internet 0/0, gigabit internet 0/1, serial 0/0/0 dan serial 0/0/1. Lalu yang berikutnya show interface gigabit internet 0/0. Nah, kita lihat show interface gigabit 0/0. Ini what is default bandwidth of the interface. Kita dapat lihat di sini ada bandwidthnya BW, ini bandwidth. Ada di sini kita dapat lihat bandwidthnya dalam satuan kilobit. Terus selanjutnya kita lihat untuk show interface serial, show interface serial 0/0. Di sini sama untuk bandwidthnya di sini dalam satuan kilobit. Oke. Step 2, identify module expansion slot. How many expansion slot are available to add additional modules to each router? Klik switch 2. Di sini kita akan melihat di switch 2 ini ada berapa expansion slotnya. Di sini ada 1 slot kosong yang tidak ada covernya. Nah, di sini dapat kita lihat kalau ini bisa di sini ada 1 slot kosong untuk switch 2-nya. Lalu ada part 2, select correct module for connectivity. Step 1, determine which module provide the required connectivity. Yang A, click is and then click physical tab on the left beneath the module's label. You see the available option to expand capabilities of router. Click each module, a picture and description display at bottom. Familiarize yourself with this option. Oke, jadi kita akan melihat
connectivity yang ada di IS. Kita ke physical tab. Lalu sini ada modul. Nah, kita di sini lihat untuk setiap expand-nya di sini. Jadi ada HWIC 1GE FPS di sini. The single wide HWIC small form short width gigabit untuk optical gigabit Ethernet. Sesuai provide multiple. Jadi lalu yang ini untuk providing 2 serial ports. Yang ini untuk 4 switch ports. Ini untuk the HWIC console ports. Dan yang ini internal electronic component. Yang terakhir ini untuk gigabit Ethernet ports of industrial Ethernet and small grid switch and router. Di sini ada 1, 2, 3. Ada 5. Lalu klik switch 2. This module can use insert provide a gigabit optical connection to switch 3. Jadi kita periksa di sini ke switch 2-nya untuk yang bisa sambungkan ke gigabit optical connection. Kita lihat di sini, oke, kita lihat seperti tadi satu-satu. Synchronous and asynchronous ports, fast internet interface, gigabit Ethernet network module, fast internet interface, dan yang ini gigabit Ethernet optical connectivity. Jadi kita menggunakan PT switch NM1 FGE. Di sini kita menggunakan itu, yang dimana itu adalah slot kelima. Kita 5 itu kita ngitung dari 11, 1, 2, 3, 4. Ini slot 0-nya 1, 2, 3, 4, 5. Yang sini yang kosong. Add the correct modules and power up devices. Click is and attempt to insert the appropriate module from step 1A. Modules are added by clicking the module and dragging. Jadi kita sini klik is dan kita menggunakan misalnya is physical tab dengan modul server. Jadi kita di sini kan butuh untuk connect ke PC 1, 2, dan 3. Nah, tapi kita nggak bisa membeli new switch, jadi kita mencari switch-nya. Dan tadi yang switch itu adalah yang ini. For switching ports, kita menggunakan yang ini. Jadi sini kita bisa langsung drag ke sini. Carry add module when power on. Sini ada note-nya. Di sini kita nggak bisa add modul kalau power on, jadi sini kita matiin modulnya dulu. Nah, di sini dikasih tahu kalau click the power switch located the right of the Kisco logo. Nah, jadi sebelah kanannya logo Kisco di sini. Jadi kita perhatiin dulu. Baru habis itu kita masukin lagi switch. Nah, di sini udah benar, udah bisa. Lalu kita hidupin lagi. D-nya using the same produce to insert module that you identified in step 1B into the empty slot. Oke, di sini kita udah. Kita langsung ke switch 2. Di sini kita tadi untuk yang 1B yang bisa untuk gigabit optical ada yang sini. Gigabit Ethernet optical connectivity sama ini kita patiin dulu di sini. Nah, lalu kita drag dan masukkan sini. Selesai, kita hidupin lagi. Oke, selesai. Use the show IP interface brief command on switch 2 to identify the slot in which module was placed.
Oke, jadi kita sini. Lalu kita ke CLI. Switch 2, lalu kita show IP interface quick. Di sini ini tersambung ke gigabit Ethernet 5/1. Oke. This may the first activity you have done where jadi sini ada tugas pertama kita untuk mengonekkan device. Nah, untuk connect device ini kita bisa lihat tabelnya di sini ada device interface, tipe kabelnya, device yang dituju dan interface yang dituju. Jadi kita langsung aja. Nah, di sini ada contohnya kalau misalnya kita udah ngonekin sesuai udah benar, nanti nilainya akan bertambah nilai kita. Nah, mudahnya kita bisa lihat di sini ada completion-nya, persentasenya. Nah, ini menyesuaikan sama apa yang telah kita lakukan di sini. Nah, jadi kita langsung aja yang pertama, device is interface yang berasal dari gigabit Ethernet 0/0, tipe kabel copper straight tube, device switch 1 yang dituju, dan interface yang dituju gigabit Ethernet 0/1. Nah, di sini kita langsung aja di sini kabelnya connection, tipe kabelnya ke copper straight tube. Nah, ini kita lihat. Nah, ini copper straight tube-nya kita dari is gigabit Ethernet 0/0 ini kita tuju ke switch 1. Dimana yang kita tuju gigabit Ethernet 0/1. Oke. Lanjut di sini karena kita seperti kita lihat di sini ada banyak copper straight tube-nya, kita bisa dengan mudah dengan kontrol CTRL dan klik kabel lalu kita lepaskan. Di sini kita akan menggunakan ini terus-menerus sampai kita lepaskan. Di sini langsung is gigabit Ethernet 0/1 ke switch 4 ke gigabit Ethernet 0/1. Oke, lalu selanjutnya is fast Ethernet 0/1/0 ke PC1 ke fast Ethernet 0. Sama seperti yang is 0/1 fast Ethernet 0/1/1 ke PC2 fast Ethernet 0. Lalu selanjutnya dari is interface fast Ethernet 0/1/2 ke PC3 fast Ethernet 0. Setelah kita selesai ini kita bisa escape, maka akan terlepas ini. Lanjut selanjutnya dari switch 1 ke fast interface-nya fast Ethernet 0/1 guna kabel copper straight tube, device-nya PC4, PC5, PC6, interface-nya fast Ethernet 0. Nah, karena di sini kabelnya sama, jadi kita mulai cara tadi kontrol dan mencet kabelnya dari switch 1 fast Ethernet 0/1 ke PC4 ke fast Ethernet 0, lalu fast Ethernet 0/2 dari switch 1 ke PC5 ke fast Ethernet 0. Lalu selanjutnya dari switch 1 fast 0/3 ke PC6 fast 0. Kita escape. Lalu selanjutnya dari switch 4 gigabit Ethernet 0/2 chopper crossover ke switch 3 ke interface-nya gigabit Ethernet 3/1. Lalu kalau gitu kita di sini chopper crossover dari switch 4 yang interface-nya gigabit Ethernet 0/2 ke switch 3.
di mana gigabit internet 3/1. Oke. Lalu dari switch 3, gigabit ethernet 5/1 menggunakan kabel tipenya fiber ke switch 2 ke interface gigabit ethernet 5/1. Kabel fiber ini dari switch 3, gigabit ethernetnya 5/1 ke switch 2 sama gigabit ethernet 5/1. Nanti dari switch 2, interface flash ethernet 0/1 coba straight through ke PC 789 dengan interface-nya flash ethernet 0. Jadi sama kita untuk mempermudah kita menggunakan CTRL di sini. Lalu dari switch 2 flash internet 0 ke PC 7. Flash internet 0. Lalu kita ke host switch 2 lagi, flash internet 1/1 ke PC 8, flash ethernet 0. Yang terakhir dari switch 2, flash ethernet 2/1 ke PC 9, flash internet 0. Oke, selesai. Lalu selanjutnya dari switch 2, gigabit 3/1, super straight through ke access point port 0. Access point ada di sini, jadi kita menggunakan kabel ini karena sekali aja, terus tidak perlu menggunakan CTRL. Dari switch 2, gigabit ethernet 3/1 ke access point port 0. Lalu yang terakhir ini ada is serial 0/0/0 menggunakan kabel serial DCI ke west, ke interface serial 0/0/0. Di sini kita ada kabelnya serial DCI, di sini ada serial DCI dan DVI, jangan sampai salah. Di sini kita menggunakan serial DCI. Di sini ada tulisannya dari connect to east first. Connect to east first, jadi kita pencet dulu dari east-nya. Serial 0/0/0 ke west. Serial 0/0/0. Nah, kita sudah selesai untuk connectivity-nya. Di sini kita dapat lihat completion-nya 100%. Untuk connectivity kabel kita sudah selesai. Selanjutnya ke part 4, cek connectivity. Di sini kita klik the CLI tab and enter following commands. Cek interface status on is. Jadi di sini kita ke is. Kita ke tab CLI. Dari is kita ke show interface, show IP interface. Oke. Di sini kita bisa kita compare yang ada di ini tugas ini dengan apa yang telah kita buat barusan. Kita lihat untuk serial number 0/0/0, 0/0/1 dia down dua-duanya di sini, status dan protokolnya. Ini sama dapat kita lihat down. Lalu untuk flash ethernetnya yang ini yang 0/1/3 down. Nah, dan yang lainnya itu up. Sudah sama. Lalu selanjutnya connect wireless devices, laptop and tablet PC. Click the laptop and select the config tab. Select the wireless 0 interface. Put check in the box labeled on. Next to port status. Within a few seconds, wireless connection should fail. Kita cari mana laptopnya. Ini dia laptop. Ini dia laptop. Kita ke tab config. Lalu kita ke wireless 0. Ini wireless 0.
label on next to port status. Ini port statusnya, next sebelahnya. Ini dia. Oke, on. Kita tutup. Oke, di sini udah kelihatan kalau misalnya wireless connection-nya sudah terlihat. Lalu B-nya, klik di desktop, tab on the laptop, klik on the web browser icon to launch the web browser. Enter www.kisco.pka in the URL box and click go. Oke, kita copy aja ini. Kita copy dari laptop ke tab desktop. Mana browsernya? Oh, ini browser. Lalu kita masukkan URL-nya dan go. Oke, di sini dapat lihat the page should display Kisco Packet Tracer. Oke, ini Kisco Packet Tracer-nya. Lalu yang C, klik di tablet PC. Tablet PC, ini tablet PC-nya. Lalu config tab ke wireless zero interface. Sama kita di port status on. Kita tunggu. Nah, ini udah kelihatan kalau misalnya wireless sudah tersambung. Lalu repeat the step in step 2B to verify the B. Oke, kita sama berarti ke desktop. Ini dia web browser. Biar kita masukkan dan go. Oke, di sini ada Kisco Packet Tracer-nya. Sudah terlihat. Change the access method of the tablet PC. Klik di tablet PC. In the config. Wireless zero interface. Oke, ini dan uncheck the box on. Uncheck. Nah, di sini setelah kita uncheck, wireless-nya langsung tertutup, langsung terputus sambungannya. Klik the 3G or 4G cell 1. Ini 3G 4G cell 1-nya, lalu put check in the box label on next port status ini dan ini cek. Nah, di sini kita lihat setelah dicek dia ke cell tower sambungan internetnya. Ini repeat the process of varying web access. Oh, jadi kita kesini ke desktop, ke web browser, dan kita sambungkan lagi ke URL tersebut. Kita tunggu. Oke, di sini sudah ada Kisco Packet Tracer-nya. Ini sudah tersambung. Di sini ada catatan, you shouldn't have both the wireless zero interface and 3G 4G cell 1 interface active at the same time. This may cause confusion to device when attempting to connect some resources. Jadi kita di sini note-nya ini kita diberitahu kalau kita harus tidak menyambungkan wireless dan juga 3G 4G cell 1 secara bersamaan. Kita tidak harus melakukan itu karena itu akan menyebabkan kebingungan pada device untuk connect ke beberapa sumber. Oke, selanjutnya check connectivity of other PCs. All other PCs should have connectivity to the website and each other. You will learn to use connectivity testing in many upcoming labs. Di sini kita disuruh untuk ngecek connectivity ke web. Nah, di sini kita coba perwakilan aja. Di sini karena sama. Di sini kita ke PC 1 ke desktop. Mana web? Nah, ini web.
dan kita sambungkan ke URL yang tadi. Tunggu. Di sini untuk PC 123 karena kita ambil perwakilan aja sudah tersambung ya. Lalu kita selanjutnya ke PC 4 aja, desktop, ke browser. Di sini sudah tersambung juga ke webnya. Dan selanjutnya kita ke PC 7, desktop, browser. Nah, di sini juga sudah tersambung. Jadi itu untuk physical connect to the physical layer dari packet tracer. Di sini kita juga bisa cek result assessment item. Nah, di sini kita sudah bisa lihat bahwa ini sudah selesai semua ya untuk assessment-nya. Untuk konektivitasnya, ini sudah ada nih connect device sudah semua. Jadi sekian dari hanya itu saja yang bisa saya dapatkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.